Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kembali para sahabat di bulan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tetap tegar menghadapi ujian dengan keimanan. Ya, karena pada hakikatnya tak seorang pun dapat menjamin dirinya bisa tetap berada dalam keteguhan iman yang kokoh hingga menemui ajal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sesungguhnya keimanan itu bersifat dinamis, kadang naik, kadang juga turun, atau malah kadang hilang sama sekali. Karena itu sahabat, kita perlu senantiasa merawat dan menguatkan keimanan kita, terlebih saat kita dihadapkan oleh Allah dengan beragam ujian kehidupan. Agar kita tetap tegar dalam menghadapi kehidupan dunia serta beragam ujian, maka dibutuhkan keimanan yang sangat kuat, karena kita bisa melihat pada faktanya hari ini beragam ujian, bahkan juga kerusakan telah terjadi dengan merata di segala bidang. Namun, sebagai seorang muslim, kita pun harus menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak pernah terlepas dari kekuasaan dan ketetapan Allah. Sehingga semua itu harus tetap kita sikapi dengan penuh kesabaran dan juga tawakal. Sebagai seorang muslim, tentulah kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa memiliki sikap yang teguh, sikap yang sabar, namun selalu disertai dengan tawakal kepada Allah. Kemudian bagaimana kiat-kiat agar kita tetap tegar dalam menghadapi ujian? Ketegaran kita harus disertai dengan keimanan. Yang pertama, kita sebagai kaum muslimin harus dekat dan akrab dengan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu sebagai huda linnas, sebagai petunjuk untuk manusia, sekaligus sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, dan juga sebagai syifaul qulub atau penawar hati kaum muslim. Al-Quran juga merupakan tali penghubung antara seorang hamba dengan Robnya. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan sebagai penentram, juga penyejuk, serta penyelamat hati bagi orang yang beriman, sekaligus benteng bagi setiap muslim. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen yang kuat terhadap syariat, karena sesungguhnya Allah pun akan memberikan kekuatan yang besar kepada kita ketika kita betul-betul taat terhadap syariat dan berpegang teguh terhadap syariatnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahal ladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Imam Ibnu Qatadah menjelaskan berkaitan dengan ayat di atas bahwa orang-orang yang beriman akan diberikan ketentraman dan ketenangan hati oleh Allah. Dari sini maka jelas sekali bahwa keimanan itu harus senantiasa dijadikan sebagai landasan di dalam menghadapi ujian hidup. Yang selanjutnya, kita pun tidak lupa harus mencontoh bagaimana ujian para sahabat, para nabi dan para rasul yang ditimpakan oleh Allah atas beliau-beliau. Bagaimana kisahnya Nabi Ayub yang ditimpakan oleh Allah ujian sakit yang menahun. Begitu pula ujian Nabi Ibrahim dalam agamanya. Sehingga sudah patutlah layaknya kita untuk menteladani seluruh kisah-kisah baik dari para sahabat, para nabi, dan juga para rasul. Kemudian yang selanjutnya, tak lupa kaum muslimin juga harus senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, karena sesungguhnya doa merupakan senjata utama kaum muslim.
Yang terakhir adalah kita juga harus menolong agamanya Allah, karena dengan kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita dan juga meneguhkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Sudah selayaknya kita terus meningkatkan keimanan kita dan terus teguh dalam menghadapi segala ujian, segala cobaan di dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah senantiasa menolong kita, menyelamatkan kita, dan memberikan kehidupan yang terbaik untuk kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.